Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang prosesor tipe VGA atau pin grid array. Kali ini kita akan membahas prosesor tipe LGA. LGA itu merupakan kependekan dari Land Grid Array. Prosesor tipe LGA ini berbeda dengan VGA. Kalau tipe VGA itu pada bagian bawah prosesornya terdapat pin-pin. Sedangkan pada motherboardnya, yaitu pada soketnya, terdapat lubang-lubang. Tempat dimasukkan pin-pin yang ada pada prosesornya. Pada tipe LGA ini berbeda, berbalikan. Pada bagian bawah prosesornya ini tidak ada pin-pin. Yang ada adalah bulatan-bulatan yang merupakan titik koneksi. Pin-pinnya itu ada pada motherboardnya, yaitu pada soketnya. Jadi pin-pin yang ada pada soket itu nanti akan menempel pada pin-pin yang ada pada bagian bawah motherboard. Ini saya tunjukkan titik koneksi yang ada pada prosesornya. Coba agak jauh aja supaya nanti jelas. Oke, udah jelas itu? Ya. Nah, miringkan supaya tampak bahwa itu tidak ada pinnya. Yang ada adalah titik koneksi. Oke? Ya, mana? Nah, sedangkan pin-pin yang ada pada soketnya, ini soketnya, ini pin-pinnya, seperti terlihat pada contoh motherboard berikut. Coba ini ditampilkan juga pin-pin yang ada pada soket itu, silahkan. Nah, sudah bisa dilihat, jelas? Ya, kalau sudah mana? Nah, itu tadi adalah contoh pin-pin yang ada pada soketnya. Pertanyaannya sekarang, mengapa ini disebut LGA, prosesor ini? Nah, bisa saya berikan analogi yang demikian ya. Kalau ada sebuah pesawat, itu dia mau terbang, kemudian naik, dia mulai terbang namanya take off. Namun ketika pesawat itu akan turun dan mendarat ke daratan, itu disebut landing. Jadi land itu adalah darat, landing itu adalah pendaratan. Nah, pada prosesor ini ada titik-titik koneksi tempat mendaratnya, tanda petik ya, mendaratnya pin-pin. Pin-pin yang di mana yang ada pada soketnya. Jadi nanti pin-pin itu seakan-akan mendarat pada titik-titik koneksi ini. Nah, titik koneksi ini disebut LAN. Jadi tempat daratan tadi. Nah, makanya prosesor ini akhirnya dikenal dengan nama tipe LGA. LAN Grid Array. Jadi LAN-nya itu titik-titik koneksi itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapakah banyak titik koneksi yang terdapat pada prosesor tipe LGA? Nah, ini banyaknya sangat bergantung pada jenis prosesor itu sendiri. Contohnya ya, untuk yang tipe lama, itu jumlahnya itu 775. Biasanya dalam penulisannya ada tulisan begini, LGA 775. Nah, angka yang tertera di belakang kata LGA itu menunjukkan jumlah pinnya. Jadi kalau LGA 775 itu artinya jumlah pinnya pada prosesor tersebut sebanyak 775. Nah, itu dimiliki oleh prosesor-prosesor lampau ya. Itu seperti Pentium 4 versi akhir ya. Kemudian Pentium D, Pentium Extreme Edition, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Core 2 Extreme, itu semuanya itu LGA 775. Sekarang sudah nggak pakai itu lagi. Saya berikan satu contoh di sini. Untuk Core i9, itu ada yang menggunakan LGA 1200. Artinya jumlah titik koneksi itu sebanyak 1200 buah. Ini Core i9 Rocket League S generasi 11 ya. Jadi Intel Core i yang generasi 11. Contoh berikutnya adalah LGA 1700, yaitu yang dimiliki oleh
Intel Core i9 Raptor Lake S generasi 14. Jadi itu pada tahun 2024 ini generasi yang terakhir ya. Ini keluarnya tahun 2024, generasi 14. Oh sorry, 2023 keluarnya. Sekarang ini 2024. Ya, jadi masih belum muncul yang baru. Entah pada akhir Desember nanti mungkin muncul atau enggak, kita tunggu aja. Atau mungkin tahun 2005. Oke, di sini contoh berikutnya adalah LGA 1718. Ini miliknya AMD ya. Kalau di atas ini tadi dua-duanya ini miliknya Intel, sedangkan ini miliknya AMD, produksi AMD. Jadi di sini prosesornya memiliki titik koneksi sebanyak 1718. Ini terdapat pada prosesor Ryzen seri 7000 Propel. Contoh berikutnya lagi, yaitu LGA 4094. Ini juga miliknya AMD, produksi AMD, yaitu terdapat pada prosesor Ryzen Threadripper Y7. Nah, di sini sebagai catatan semacam ini. Semakin banyak jumlah titik koneksi, secara umum prosesor tersebut memiliki performa yang lebih baik. Jadi banyak fitur-fitur teknologi yang lebih baik. Maksudnya demikian, banyak fitur teknologi tambahan di dalamnya. Walaupun tidak selalu seperti itu. Ada pula yang tidak ya. Jadi justru yang lebih banyak titik koneksinya itu performanya kalah dengan yang titik koneksinya lebih rendah. Ada juga sebagian seperti itu. Tadi saya katakan hanya secara umum. Kalau titik koneksinya lebih banyak, fitur teknologinya biasanya juga akan lebih banyak. Otomatis performa prosesornya akan lebih bagus. Nah, prosesor-prosesor tipe LGA ini banyak diterapkan pada PC desktop atau PC server. Jadi prosesor tipe desktop dan prosesor tipe server yang digunakan untuk PC desktop dan PC server ini itu banyak digunakan. Kalau untuk komputer laptop, saya belum jumpai ya yang tipe LGA. Kebanyakan di situ PGA atau BGA. Nah, sekarang kita perbandingkan tentang sistem koneksinya. Intel pernah memberikan pernyataan bahwa sistem koneksi prosesor tipe LGA itu lebih baik daripada yang tipe PGA. Nah, makanya Intel beralih ke LGA, PGA sudah mulai ditinggalkan. Jadi awalnya itu memang seluruh prosesor tuh pakai sistem PGA ya, pakai pin ya. Kemudian dengan berkembangnya waktu berubah menggunakan LGA karena dipandang sistem koneksinya lebih baik. Kemudian masalah kompatibilitasnya, kesesuaiannya. Jadi tidak selalu seperti ini ya. Kalau ada suatu motherboard, misalnya dia itu jumlah pinnya 1200 misalnya gitu, LGA 1200. Ya. Kemudian dia pasti cocok dengan prosesor yang LGA 1200 juga, belum tentu. Nanti ada prosesor-prosesor tertentu walaupun jumlah pin dan titik koneksinya itu sama, dia tidak cocok dipasangkan di situ. Ya, tidak semuanya. Jadi ada syarat-syarat tambahan seperti itu. Kalau dipaksakan nanti bisa mengakibatkan kerusakan ya. Mungkin kerusakan pada prosesor atau pada motherboardnya. Sebagaimana perusahaan Intel pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Use of unsupported processor can result in improper operation or damage to desktop board or processor or reduce product life. Yang artinya menggunakan prosesor yang tidak didukung oleh motherboardnya dapat mengakibatkan operasional komputer menjadi tidak benar. Misalnya restart sendiri, hang ya, menjadi lamban atau bahkan dia tidak nyala seperti itu. Atau kerusakan pada prosesornya atau pada motherboardnya. Atau akan mengurangi
umur pakai. Nah, ini untuk kompatibilitasnya. Bagaimana sekarang dengan prosesor tipe BGA Ball Grid Array? Akan kita bahas pada sesi berikutnya.